Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Kenapa umat Islam itu tenang? Kenapa? Karena mereka itu yakin semua gonjang-ganjingnya dunia, cacian yang datang, orang masalah, musibah yang datang, orang menghina dia, semua itu adalah yang gerakkan Allah. Maka dulu ada seorang raja, punya wazir, punya menteri. Menterinya itu imannya kuat. Setiap datang musibah, menteriku ini gimana ada musibah ini? Maka menteri mengatakan, Tuhan, itulah yang terbaik Tuhan. Ini gimana bisnis saya bangkrut? Tuhan, itu yang terbaik Tuhan. Kamu tuh gimana yang terbaik? Yang terbaik itu gimana? Yang bikin tuh Allah, dan Allah tuh ahkamul hakimin, yang paling bijaksana itu paling baik seperti itu. Maka raja itu berburu. Tengah-tengah berburu, jatuh dari kudanya, tangannya patah. Menteriku, tangan saya patah, gimana? Itu yang terbaik Tuhan. Enggak terima, raja ditempeleng menterinya. Orang sakit dibilang yang terbaik itu bagaimana kamu? Pergi. Diusir, rajanya pulang sendirian. Ketika pulang ditangkap oleh perampok. Dan perampok tadi penyembah berhala. Termasuk ritualnya, setiap tahun harus nyembelih orang. Maka ini raja karena orangnya tampan, bersih, akan dijadikan sesajen untuk dewanya. Dimandikan, potong rambutnya, udah taruh depan dewa mau disembelih. Ketika mau disembelih, maka yang nyembelih mengatakan, Amir saya, pimpinan, ada apa? Ini orangnya cacat, tangannya patah, nggak boleh untuk dewa patah itu nggak boleh. Lepaskan aja Tuhan, nggak berguna orang ini. Akhirnya nggak jadi dibunuh, terlepas dia pulang. Dia mengatakan, alhamdulillah, ternyata tangan saya patah itulah yang terbaik ternyata. Kenapa Pak? Bisnis saya macet terus, itu yang terbaik. Kalau kaya nggak pernah ke masjid lagi nanti. Kenapa saya nggak pinter-pinter Pak? Itu yang terbaik mungkin. Kalau pinter nyalahkan ke orang-orang, disalahkan semua. Maka kalau orang itu punya pemahaman, semua musibah-musibah yang datang itu adalah yang ngatur Allah, itu untuk meningkatkan derajat saya, dia tidak akan pernah sedih. Tuhan, ini teman kamu nyaci maki kamu, bikin masalah terus dia itu. Dia itu makhluk apa Tuhan? Makhluk. Makhluk itu yang gerakkan siapa? Allah. Berarti Allah gerakkan dia untuk menyakiti saya karena hubungan saya salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak pernah marah seperti itu. Dicaci maki, yang nyaci maki bukan dia, yang gerakkan dia itu Allah. Allah pengen mencaci maki kamu supaya dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Bisa dipraktekkan apa enggak? Temannya yang kurang ajar, anggap dia itu boneka yang gerakkan Allah, akan benci. Ini yang gerakkan Allah. Saya pikir dulu salah saya apa ya? Makanya kalau ulama zaman dulu kalau dia jalan kesandung kakinya, bukan nyalahkan batunya, bukan. Dia mengatakan, aduh, mulai pagi sampai sore saya salah apa? Kenapa Allah kirim batu untuk mengenai kaki saya? Pasti saya ada salahnya. Oh, tadi saya masuk jeding kaki kanan tadi. Alhamdulillah. Jadi semua hukuman yang datang kepada kita ini adalah hukuman untuk meningkatkan derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Jadi hati itu longgar. Tapi kalau kita ini memahami, dialah yang menyakiti, dendam terus. Ini orangnya kurang ajar Pak, gak punya hati, gak punya akhlak. Masya Allah, berarti imannya masih kurang itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu iman dengan Allah dengan benar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hatinya akan tenang. Kenapa hatinya tenang? Karena dia punya pemahaman musibah-musibah yang datang kepada dia ini adalah musibah yang diberikan oleh kekasihnya.
Durbul habib ka'akliz zabib. Pukulannya seorang kekasih itu lebih nikmat daripada mie ayam. Kalau cinta betul, kalau istri saya mukul kok masih sakit pak, itu cintanya kurang. Kalau cinta betul dicaci itu nikmat, kurang caci lagi. Suara kamu begitu nikmat saya dengarkan. Itu kalau seperti itu, kalau cinta betul. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang-orang datang pada Syekh Shibli. Syekh, saya ini adalah orang-orang yang cinta dengan kamu. Saya ini orang-orang yang selalu Fatihah dengan kamu. Jadikan saya murid Tuhan, siap saya bela kapan saja Tuhan. Maka Syekh Shibli mengatakan, enggak ngomong, ambil batu dilempar mukanya. Dilempar mukanya, lempar badannya, kabur semua mereka. Maka beliau mengatakan, lau kuntum ahibbai lama farartum min balai. Kalau kamu betul-betul cinta dengan saya, kenapa kamu lari ketika saya uji? Kalau memang cinta itu diuji nggak lari, malah nikmat ujian itu. Wa man ahabba 'abdan haqqa mahabbatihi ahabba aidan ihtimala mihnatihi. Kalau orang itu cinta benar dengan seseorang, ujian-ujian, usaha untuk mendapatkan orang tadi juga nikmat. Maka datang Qais kepada Laila. Laila, saya cinta dengan kamu Laila. Kalau cinta, minta darahmu. Langsung ambil pisau, disayat tangannya, sayat kakinya, sayat dadanya, sayat mukanya. Diambil satu ember, satu gelas lah. Biar mati nanti. Disayat pada Laila, ini Laila, ini. Kamu ketika saya menyayat diri saya nggak sakit, tapi rasanya lebih nikmat daripada es teh. Kenapa? Karena sayatannya itu sayatan untuk orang yang dia cintai. Maka Laila mengatakan, hei Qais, saya kan cuma minta darahmu, kenapa kamu sayat tubuhmu semua? Qais mengatakan, Laila, karena saya nggak tahu kamu sukanya darah saya yang mana. Kalau cintanya makhluk dengan makhluk seperti ini, maka seharusnya cintanya makhluk dengan Tuhannya jauh-jauh lebih dari itu. Maka dapat musibah itu nikmat. Kenapa kamu senyum? Kan habis saja kena musibah. Ini musibah yang berikanlah orang zat yang sangat saya cintai. Makanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hidupnya itu tenang. Tapi kalau orang itu nggak iman dengan Allah, orang itu nggak iman dengan Rasulullah, nggak iman dengan takdir, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang itu kalau nggak iman dengan Allah, Allah jadikan hatinya itu sumpek terus, sempit sekali itu. Walaupun seakan-akan tinggalnya di hotel bintang 5, seakan-akan di kasur yang begitu empuk, senyum ke sana kemari, naik mobil Lamborghini yang paling mahal, istrinya banyak, selir-selirnya banyak, kayaknya nikmat, tapi enggak, sumpah terus hatinya itu. Sehingga bagaimana? Perlu hiburan, berlibur ke Amerika, berlibur ke Jepang, berlibur kemana-mana untuk menenangkan hati yang sedang bingung. Nggak cukup berlibur minum khamar biar lupa otaknya. Khamar nggak cukup pakai narkoba biar hilang bisa sekalian otaknya. Kenapa? Karena mereka nggak tenang. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah masukkan dalam hati mereka itu sempit terus dunia itu. Makanya tidur nggak bisa tidur, harus pakai musik dulu. Kalau orang iman tenang, bayan pun bisa tidur. Nggak perlu ada musiknya, nggak perlu, sudah mulai taklim bismillahirrahmanirrahim langsung tidur nanti. Saking tenangnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, betul itu. Makan pecel sama kopi sudah tenang. Masya Allah. Dan Allah masukkan dalam hatinya orang kafir itu nggak pernah puas. Baru beli motor sudah terpikir, motor saya kurang bagus, itu lebih bagus tetangga saya harus beli itu, kerja sungguh-sungguh lagi. Beli mobil, gak puas lagi, saya harus beli pesawat. Gak puas pesawat, saya harus beli apa lagi ini. Tengah-tengah dia mengejar dunianya, gak puas, gak nikmat, kurang. Wajaat sakratul mauti bil haq, datang Israel cabut nyawanya.
Kalau orang itu nggak iman dengan Allah, dia itu akan merasakan dua kesakitan. Sakit yang pertama ketika dicabut nyawanya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau berjumpa dengan malaikat Israel. Maka beliau mengatakan, "Hei Israel, tampakkan wajah kamu ketika kamu nyabut orang iman. Saya pengen lihat kayak apa sih wajah kamu ketika nyabut orang iman tuh kayak apa. Wajah kamu ketika nyabut karkun-karkun tuh gimana sih?" Tambahannya itu. Maka berubah wujud malaikat Israel itu, tampan, badannya begitu wangi. Ngelihat 1 menit kurang, pengen 1 jam, 1 jam kurang, pengen 2 jam, 2 jam kurang, pengen sehari, nonton sudah nikmat. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Israel, seumpama orang iman tidak ada nikmat kecuali hanya memandang wajahmu, itu sudah cukup kenikmatan bagi mereka. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Israel, sekarang saya ingin tahu gimana muka kamu ketika nyabut orang yang tidak iman. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan, jangan Tuhan, gak akan kuat Tuhan. Saya ingin lihat kayak apa sih ketika kamu nyabut orang kafir itu kayak apa muka kamu, wahai Israel, saya ingin lihat. Tuhan, palingkan wajah Tuhan sebentar. Ketika Nabi Ibrahim balik, kaget. Kepalanya malaikat Israel itu di langit, kakinya di bumi. Rambutnya itu berapi semua, wajahnya begitu mengerikan, melihat 1 detik itu nggak kuat. Tersiksa melihat itu, lebih ngeri daripada seluruh yang ngeri. Jin kalah semuanya. Maka Ibrahim mengatakan, Israel, kalau muka kamu seperti ini, kalau seumpama orang yang tidak iman tidak ada adab, kecuali adab yang melihat kamu sudah cukup menyakitkan bagi mereka. Itu belum dicabut, baru melihat wajahnya saja itu. Dan malaikat Israel itu kalau nyabut orang yang tidak iman, nggak ada kasih sayangnya. Seperti nyabut hewan, seperti orang sudah berbuat kriminal, dikejar-kejar, ditangkap, diborgol, dicabut, masukkan lagi, cabut lagi, masukkan, cabut lagi, masukkan. Memang kita sering lihat orang itu ada matinya 2 hari belum bisa mati-mati. Nauzubillahi min dzalik.